Video di awal tadi hanya tayangan ulang timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Seperti yang kalian lihat, permainan timnas terlihat sangat matang dan sangat menawan. Serangan build up para pemain terlihat sangat menyatu dan berkelas. Ini juga bisa menjadi modal berharga untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 selanjutnya. Shin Tae-yong dapat tambahan amunisi pemain kelas seperti Kevin Dix, Mace Hilgers, dan Eliano Raijendres nanti. Melihat komposisi pemain mewah di skuad timnas saat ini, nampaknya pintu Piala Dunia akan semakin mudah digapai. Di sisi lain, gelandang Bali United Brandon Wilson menilai timnas Indonesia memiliki kans besar lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda saat ini sedang bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini mereka sudah mengumpulkan 3 poin dan berada di posisi kelima klasemen sementara. Indonesia akan kembali bertarung pada November nanti melawan Jepang dan Arab Saudi. Brandon Wilson mengakui bahwa pemain keturunan memberikan dorongan besar kepada timnas Indonesia. Namun, di sisi lain pemain-pemain muda mulai berkembang setelah mendapatkan tempat di klub. Di Bali United sendiri ada Kadek Arel dan Made Tito yang merupakan pemain muda potensial. Ya, saya melihat ada banyak pemain yang dinaturalisasi. Ada juga banyak pemain Indonesia yang lahir dan besar di sini. Sekarang saya bermain dengannya. Saya akan menyebut Kadek Arel, dia adalah pemain masa depan timnas. Kami juga memiliki pemain muda Made Tito. Aku bisa melihat masa depan, kata Brandon Wilson. Pemain berdarah Botswana Australia ini melanjutkan, membawa pemain keturunan Hal yang wajar di timnas negara lain. Menurutnya, hal tersebut bisa jadi motivasi agar liga dan timnas semakin membaik. Tentunya, mereka juga harus memberikan tempat kepada pemain muda. Jadi, seperti banyak negara, mereka melakukan naturalisasi, dan itu membantu perkembangan liga dan perkembangan timnas. Kemudian kamu akan mulai melihat anak-anak muda ini datang. Semoga mereka bisa berintegrasi ke dalam timnas yang kuat. Lanjutnya, Brandon berharap timnas Indonesia dan Australia bisa sama-sama lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan, dia akan memberikan dukungan penuh saat dua tim tersebut bertarung di turnamen tertinggi antar negara tersebut. Termasuk akan membuat kaos khusus dengan corak kolaborasi antara Indonesia dan Australia. Menurutnya, hal tersebut bukan hanya mimpi karena skuad Garuda sejauh ini sudah berkembang baik. Mimpi saya adalah Australia dan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ini adalah mimpiku. Dan kemudian saya akan membuat baju setengah Australia, setengah Indonesia. Saya pikir itu mungkin saja terjadi. Mungkin kamu harus percaya setiap pertandingan itu mungkin. Mereka memiliki tim yang bagus, mereka memiliki bakat, mereka memiliki kedalaman skuad, ujarnya. Bikin kaget, dua pemain timnas Indonesia alami hal buruk ini di klubnya jelang. Kembali ke timnas Indonesia. Persebaya Surabaya mendapatkan kabar buruk sebelum lanjutan pekan ke-10 Liga 1 2024-2025. Pekan ini jadi penutup sebelum FIFA Matchday bulan November 2024. Tim berjuluk Bajul Ijo tersebut bakal menantang PSIS Semarang di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Sabtu 2 November 2024, sore WIB. Tim asuhan Paul Munster tersebut tidak bisa memainkan dua pemain andalan timnas Indonesia. Dua nama yang dimaksud adalah Malik Rizaldi dan Hernando Ari. Keduanya absen karena cedera yang dialami saat menghadapi PSM Makassar pada 23 Oktober 2024. Malik Rizaldi cedera di bagian kaki kiri. Pemain 27 tahun tersebut mengalami cedera jelang babak pertama berakhir dan digantikan oleh Kasim Botan. Sementara Hernando Ari mengalami cedera pada bagian bahu kiri. Sebenarnya Hernando Ari bisa bermain 90 menit saat jumpa PSM Makassar. Cedera Hernando dikonfirmasi usai laga lawan PSM Makassar. Dua pemain Persebaya Malik Rizaldi dan Hernando Ari mengalami cedera dalam pertandingan melawan PSM Makassar pada 23 Oktober lalu. Tulis pernyataan resmi Persebaya Surabaya di Instagram. Malik cedera pada kaki kiri, Nando pada bahu kiri, ujarnya. Pihak klub bakal bergerak cepat untuk melakukan tahapan penyembuhan.
tim medis sudah melakukan observasi secara seksama untuk menentukan waktu perkiraan bakal kembali bermain. Keduanya dipastikan absen saat jumpa PSIS Semarang. Setelah menjalani MRI dan serangkaian pemeriksaan, tulis akun Instagram Persebaya. Kini mereka dalam penanganan tim medis Persebaya. Observasi dilakukan secara seksama untuk menentukan kapan mereka bisa kembali berlatih, untuk kemudian dipastikan kapan mereka bisa kembali bermain. Mereka dipastikan absen dalam matchday 10 melawan PSIS Semarang, ujarnya. Tentu, cederanya kedua pemain tersebut jadi lampu kuning juga bagi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda bakal melakoni laga berat lawan Jepang dan Arab Saudi. Laga lawan Jepang tinggal berjarak 16 hari dari waktu tulisan ini dirilis.